Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man saru ala nahjihi waqtafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa lagi bersama saya tentunya di Da'i Channel. Pada konten ini saya akan membahas tentang keutamaan bulan Muharram. Kenapa? Karena pahala dari ibadah yang dilakukan selama bulan Muharram ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan waktu yang sangat istimewa untuk memperbanyak ibadah seperti berpuasa sunnah, membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca tahlil, membaca tasbih, dan lain-lain. Dalam berbagai riwayat telah disampaikan bahwa ibadah di bulan tersebut memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, sedangkan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di bulan Muharram ini adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah yang memiliki keutamaan serta makna yang sangat penting bagi seluruh umat Islam, yang mana di bulan tersebut, terutama di bulan Asyura, seluruh umat muslim untuk melakukan amalan-amalan ini. Kenapa? Karena di bulan Muharram ini sangat istimewa dalam sejarah para nabi, karena di dalam Muharram ini sangat banyak sejarah-sejarah para nabi, karena di dalamnya terdapat berbagai peristiwa penting yang menjadi bukti kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya tolong di-subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapat video baru dari channel ini. Seperti itu. Seperti apa kontennya? Yuk ikuti saya dan tonton terus videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun riwayat sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 Shahifah 267, faidatun, satu faidah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah azza wa jalla iftaradah ala bani Israila sauma yaumin fis sanati. Jadi sesungguhnya Allah itu mewajibkan terhadap kaum Bani Israel untuk puasa satu hari di dalam setahun. Apa itu? Wahwa al-yaumul ashiru minal Muharram, yaitu disunahkan berpuasa, diwajibkan berpuasa di tanggal 10 di bulan Muharram atau tanggal. Maka dari itulah kata Nabi, fasumuhu wa wazzi'u ala iyalikum fihi,
Maka kata Nabi Muhammad SAW, oleh karena itu hendaknya kalian berpuasa dan lapangkanlah nafkah kalian terhadap keluarga kalian di hari itu. Kenapa demikian? Fa innahu man wassa'a fihi ala iyalihi wa ahlihi mimmalihi yaum Asyura. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang melampangkan nafkah kepada keluarganya dari harta bendanya pada hari Asyura tersebut, wasya'allahu alaihi sairah sanatihi, maka Allah akan melapangkan rezekinya sepanjang tahun. Jadi orang yang melampangkan rezekinya keluarganya di bulan tanggal 10 bulan Muharram itu, maka orang tersebut, kata Nabi Muhammad SAW, akan dilapangkan rezekinya sepanjang tahun. Maka dari itu kata Nabi Muhammad, fasumuhu, maka hendaknya berpuasalah kalian di bulan Asyura tersebut. Fa innahu al-yawmu alladzi taballahu fihi ala adama fa asbaha safiyan. Maka ketahuilah, maka sesungguhnya di tanggal 10 bulan Asyura tersebut Allah menerima taubat dari Nabi Adam, sehingga Nabi Adam tersebut terlepas dari dosa seperti itu. Karena Nabi Adam makan buah huldi di surga, maka dia banyak dosa. Setelah bertobat, Allah menerima tobatnya Nabi Adam di wa rafa'a fihi Idrisah makanan alian, dan Allah mengangkat Nabi Idris alaihissalam di hari itu pada tempat kedudukan yang tinggi. Allah juga mengangkat kedudukan Nabi Idris alaihissalam pada tanggal 10 bulan Muharram. Wa akhraja Nuhan minas safinati, dan Allah juga mengeluarkan Nabi Nuh dari kapalnya pada tanggal 10 juga. Wa najja Ibrahim minan nar, dan Allah juga menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api. Karena setelah dibakar orang kafir Ratu Namrud, maka Nabi Ibrahim itu setelah dibakar, apinya itu dikeluarkan dari api tersebut pada tanggal 10 bulan Muharram. Wa anzalallahu fihi Taurata ala Musa, dan juga Allah di tanggal 10 menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Wa akhraja fihi Yusufah minas sijni, dan pada tanggal 10 itu Allah mengeluarkan Nabi Yusuf alaihissalam, dikeluarkan dari penjara pada tanggal 10 bulan Sorah, seperti itu. Wa radda fihi ala Ya'qub basarahu, dan pada tanggal 10 itu juga Allah mengembalikan penglihatan Nabi Ya'qub. Semula Nabi Ya'qub itu setelah ditinggal Nabi Yusuf itu menjadi buta matanya, maka setelah tanggal 10 bulan Muharram Allah mengembalikan dari penglihatan Nabi Ya'qub alaihi salam. Wa fihi kashafa ad-darra an Ayyuba, dan Allah membebaskan Nabi Ayub dari bencana penyakit. Selama 18 tahun itu Nabi Ayub terkena penyakit, maka disembuhkan pada tanggal 10 bulan Muharram. Wa fihi akhraja Yunus min batnil hut, dan Allah juga mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan Nun. Wa fihi falakal bahra li bani Israila, begitu juga Allah membelah laut untuk menjadi daratan bagi kaum Bani Israel pada tanggal 10 bulan Muharram juga.
Wa fihi ghafarallahu lidadu dzambahu, dan pada tanggal 10 itu juga Allah mengampuni dosa dari Nabi Daud alaihi salam. Wa fihi a'tallahul mulka li Sulaiman, pada tanggal 10 itu juga Allah memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman. Wa fi hadzal yaumi ghafara li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, dan Allah juga mengampuni semua dosa Nabi Muhammad yang telah berlalu, atau mengampuni dari dosa-dosa Nabi Muhammad yang akan datang, itu pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan bulan Safar tersebut wa awwalu yaumin khalaqallahu fihi dunya, dan pada bulan Asyura tanggal 10 itu juga Allah menciptakan dunia pada hari tersebut, pada tanggal wa awwalu yaumin nazzala fihi al-matar minas sama'i yauma Asyura, dan pertama hari yang diturunkan hujan dari langit itu adalah pada awal bulan tanggal 10 bulan Surah, bulan Asyura. Wa awwalu rahmatin nazalat ilal ardi yaum Asyura, begitu pula awal rahmat Allah itu diturunkan kepada bumi ini pada tanggal 10 bulan Asyura. Maka dari itulah di bulan Asyura itu disunahkan faman shomah yauma Asyura, barang siapa yang berpuasa di tanggal 10 bulan Asyura, bulan Syura, faka'annama shomad dahra kullahu, maka seakan-akan orang itu puasa 1 tahun. Dan puasa di bulan Asyura itu wahwa shaumul anbiya, dan itu pekerjaan puasanya para nabi. Wa man ahya lailata Asyura bil ibadati, dan siapa saja yang menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan sholat malam misalnya, dengan membaca Al-Quran, dengan membaca sholawat, faka'annama abadallaha ta'ala mithlu ibadati ahlis samawati sab'a, mislu ibadati ahlis samawati sab'i, maka seakan-akan orang itu beribadah kepada Allah seperti ibadahnya penghuni langit yang ke-7, orang yang menghidupi malam tanggal 10 bulan Asyura. Dan terus selanjutnya waman shalla fi arba' raka'atin, dan barang siapa yang sholat 4 rakaat, wa yaqra'u fi kulli raka'atin alhamdulillah wa qul huwallahu ahad, dan setiap rakaat itu membaca alhamdulillah, membaca qul huwallahu ahad, membaca berapa? Ihda wa khamsina marratan, membaca 51 kali. Ghafarallahu lahu dzunuba khamsina aman, maka Allah itu mengampuni orang tersebut, diampuni dari dosa 50 tahun. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadis Nabi, wa man saqa fi yaumi Asyura syurbata ma'in, dan barang siapa di tanggal 10 itu memberi seteguk air minum, misalnya sedekah hanya air minum saja, saqahullahu yaumal atasil akbar ka'san lam yatma ba'dahu abadan, maka barang siapa yang memberi sedekah air minum, maka akan diberi minuman nanti di hari akhirat seteguk gelas yang besar di hari orang-orang yang lagi haus. Lam yatma' ba'dahu abadan, setelah meminum air tersebut orang itu selamanya tidak akan dahaga, tidak akan haus seperti itu. Wa ka'annama lam ya'sillaha tarfat 'ainin, dan seakan-akan orang itu
tidak pernah bermaksiat kepada Allah walaupun sekejap mata, walaupun sedikit pun. Dan terus selanjutnya, wa man tasaddaqa fihi bi shadaqatin fihi faka'annama lam yarudda syailan qattu, dan maka barang siapa yang bersedekah di tanggal bulan Asyura itu, tanggal 10 bulan Asyura itu, faka'annama lam yarudda syailan qattu, maka seakan-akan dia tidak pernah menolak seorang yang lagi meminta kalau bersedekah di tanggal 10 bulan Asyura. Terus hadis selanjutnya, wa man ightasala wa tatahhara yauma asyura, dan barang siapa mandi dan bersih-bersih dan bersuci di hari tanggal 10, lam yardat fi sanatihi illa maradul mauti, kecuali maka orang tersebut di dalam tahunnya akan tidak sakit kecuali sakit yang menyebabkan kematian. Waman masyafi ala ra'sil yatimi, dan barang siapa yang mengusap di tanggal 10 bulan Asyura itu kepada kepalanya anak yatim, au ahsana ilaihi, atau orang tersebut berbuat baik kepada anak yatim tersebut, faka'annama ahsana ila aitami waladi adamah kullihim, maka orang tersebut seakan-akan berbuat baik kepada semua anak yatim Bani Adam. Itu keutamaan kebaikan di tanggal 10 bulan Asyura. Terus selanjutnya, bagaimana kalau menyambangi orang sakit di tanggal 10 bulan Asyura tersebut? Wa man 'ada maridan fi yaumi asyura faka'annama 'adal marada auladi adam kullihim, barang siapa di tanggal 10 itu menjenguk, tanggal 10 bulan Asyura menjenguk orang sakit, maka seakan-akan orang tersebut itu menjenguk semua orang sakitnya dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Besar sekali, banyak hikmahnya di tanggal 10 bulan Asyura. Apa itu bulan Asyura? Wa huwa al-yawmu alladzi khalaqallahu fihi al-arsyah wal lawhah wal qalam. Di tanggal 10 bulan Asyura itu Allah menciptakan aras, Allah menciptakan lauh mahfuz, dan Allah menciptakan kolam. Jadi aras, lauh mahfuz, kolam itu dengan Allah diciptakan pada hari tanggal 10 bulan Asyura. Wa huwa al-yawmu alladzi khalaqa fihi Jibrilah wa rafa'a fihi Isa, dan pada hari tanggal 10 bulan Asyura tersebut Allah menciptakan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu dengan Allah diciptakan pada tanggal 10 bulan Asyura, dan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit ketika mau dibunuh, itu juga pada tanggal 10 bulan Asyura. Maka banyak keutamaan di dalamnya di bulan tanggal 10 bulan Asyura tersebut. Wa huwa al-yawmu alladzi yaqumu fi isya'ah, dan terjadinya kiamat itu menurut keterangan ini terjadi pada bulan Asyura tanggal 10, seperti itu. Itu semua adalah keutamaan bulan Muharram atau dari keutamaan bulan Asyura yang perlu kita ketahui untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu adalah takbir yang berada di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 267. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, komen, share, dan subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Insya Allah mendapat manfaatnya juga.
Doa terbaik dari saya, semoga Anda semua itu sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Dan apabila ada kritik dan saran, silahkan berkomentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Insya Allah semua apa yang Anda lakukan akan menjadi tambahan amal. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi wa taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.